Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pembangunan ekonomi pedesaan berlandaskan agribisnis. Sebelumnya, kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Feni Erniawanti dan teman saya Umi Himatul Alia. Eh, Dalam pembahasan kali ini, kami memiliki sub-pembahasan materi, yaitu yang pertama ada pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, dan yang kedua ada pengembangan sistem inovasi pertanian dan kelembagaan petani, dan yang ketiga ada organisasi sumber daya berkelanjutan, dan yang keempat ada konsolidasi agribisnis, pemajuan investasi, dan kebijakan insentif. Oke, next ke latar belakang dari pembahasan kami, yaitu ada di mana pembangunan ekonomi itu merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia dalam melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja yang baru itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Nah, secara umum, agribisnis itu mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan seluruh sektor produksi, pemrosesan, dan penyebaran yang melalui penjualannya secara borongan ataupun bisa eceran kepada konsumen. Kemudian agribisnis itu sebuah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lainnya, di mana tujuan ini untuk mendukung pertanian mulai dari sektor hulu hingga hilir. Sehingga agribisnis juga itu dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan. Materi yang pertama ada pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan. Dalam pembangunan pertanian dan pedesaan itu perlu dilakukan secara paripurna, terintegrasi, dan sinergis. Nah, jadi setiap unsur ataupun komponen yang menjadi dasar pertanian itu perlu dikembangkan secara optimal. Nah, adanya infrastruktur ekonomi yang memadai itu merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Nah, infrastruktur secara umum tersebut misalnya seperti sistem pengairan, pasar komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi. Nah, infrastruktur tersebut itu merupakan barang publik atau semi publik, sehingga pembangunannya itu harus diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Jadi pembangunan infrastruktur itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang paling strategis dalam operasionalisasi paradigma pedesaan berlandaskan agribisnis. Selanjutnya ada pengembangan sistem inovasi pertanian dan kelembagaan petani, di mana dalam pengembangan sistem inovasi pertanian, organisasi petani itu perlu dikembangkan, seperti yang pertama ada organisasi untuk mengatur sumber daya milik bersama, misal organisasi petani pengguna air, pemanfaatan hutan atau lahan adat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada organisasi bisnis kooperatif, yang mana dapat berupa kegiatan kolektif, kemudian usaha bersama dan koperasi. Dan yang ketiga ada organisasi lobi politik ekonomi dengan membentuk paguyuban petani. Serta ada di sini kelembagaan petani, yang mana kelembagaan pertanian itu adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakatnya yang sangat terkait dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan tersebut. Nah, dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani itu merupakan bagian peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Di mana kelembagaan petani ini juga memiliki titik strategis, di mana dalam menggerakkan sistem agribisnis di dalam pedesaan tersebut. Nah, untuk itu dalam segala sumber daya yang ada di pedesaan itu perlu diprioritaskan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan posisi tawar petani atau kelompok tani.
Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia itu dapat kita lihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya seperti padi. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Umi Himatul Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Himatul Aliyah akan melanjutkan presentasi dari Saudari Feni. Yang C, organisasi sumber daya berkelanjutan. Organisasi menggunakan sumber daya organisasinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya organisasi yang optimal memberikan manfaat dalam pencapaian efisiensi dalam bersaing. Sumber daya organisasi yang tidak dapat diimitasi merupakan sumber kinerja untuk mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. Optimasi sumber daya berkelanjutan ialah pola pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan 5 prinsip, yaitu pertumbuhan, efisiensi, stabilitas, berkelanjutan, dan keadilan yang merata. Dengan prinsip dasar ini, maka agribisnis akan dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Optimasi sumber daya berkelanjutan tak lain ialah pembangunan agribisnis berkelanjutan. Yang D yaitu konsolidasi agribisnis. Pemacuan investasi dan kebijakan insentif. Yang pertama yaitu ada konsolidasi agribisnis, sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Agribisnis adalah sebuah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lain. Tujuan dari agribisnis adalah untuk mendukung pertanian, mulai dari sektor hulu hingga hilir, sehingga agribisnis juga dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan. Yang kedua yaitu pemacuan investasi. Kebijakan pemerintah yang dapat memacu investasi pada bidang agribisnis di pedesaan diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, penyediaan kredit investasi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan penentuan alokasi kredit perbankan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu penyediaan modal awal. Pemerintah menyediakan modal awal dalam pembentukan agribisnis baru yang nantinya harus dikembalikan secara bertahap setelah perusahaan dapat tumbuh mandiri. Yang ketiga yaitu pengembangan modal ventura. Pemerintah membentuk perusahaan modal ventura yang akan bertindak sebagai mitra usaha bagi perusahaan agribisnis di pedesaan. Dan yang keempat yaitu pengembangan lembaga perkreditan pedesaan dan bank khusus agribisnis. Pengembangan lembaga perkreditan pedesaan dan bank khusus agribisnis sangat perlu sebagai sumber dana investasi dan modal kerja bagi agribisnis di pedesaan. Bank umum komersial yang sebagian besar berada di perkotaan kurang tertariknya mengeluarkan dana bagi agribisnis di pedesaan. Yang kedua yaitu kebijakan insentif. Arti dari insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan semangat kerja seseorang secara mendasar. Pengertian dari insentif adalah bonus atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pemberian ini
tidak termasuk dalam gaji pokok yang memang telah menjadi hak yang harus ditetapkan oleh para pekerja. Tujuannya tentu agar para karyawan dapat bekerja dengan lebih maksimal karena merasa lebih termotivasi dan dihargai kinerjanya. Kebijakan pemerintah seringkali cenderung biasa menguntungkan pengusaha non-agribisnis dan penduduk perkotaan. Kebijakan harga, perdagangan, fiskal, dan moneter seringkali merugikan dan menghambat pertumbuhan agribisnis, lebih-lebih yang berlokasi di pedesaan. Di sisi lain, pemerintah terhadap produk-produk agribisnis pada umumnya tidak elastis, sehingga harganya cenderung menurun secara sekuler. Perpaduan antara dampak kebijakan pemerintah dan sifat intrinsik produk agribisnis menyebabkan nilai tukar petani dan agribisnis secara umum cenderung menurun secara sekuler sehingga menghambat pertumbuhan agribisnis di pedesaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.